Hai semua, ketemu lagi dengan aku Cibi Salon and Barber Shop. Kali ini aku mau beritahukan sesuatu atau solusi terbaik buat rambut yang anti gagal atau yang setelah step satunya ngembang kembali, dalam kurung itu gagal banget atau secara fatal. Langkah awal pertama yakni mengolesi obat step 1 kembali ya. Kita di tahap ini pengolesan obat step 1 kita ulangi kembali hanya untuk bagian-bagian rambut yang mengalami pengembalian atau terjadi pengembangan di rambut kita atau terjadi pengkeritingan ya, atau masih keriting di rambut tersebut. Nah, yang kedua ini kita mengulang kembali tahap pencatokan dari awal atau rambut yang mengembang saja. Nah, di sini kita hanya mencatok di bagian yang mengembang saja atau yang masih keriting. Nah, di tahap ini kita ambil tahap pencatokannya nggak usah yang tebal-tebal, kita ambil tahap pencatokannya secara tipis agar tidak terjadi lagi pengembangan pada rambut tersebut. Nah, yang ketiga kita menggunakan suhu catok yang normal saja di rambut yang masih mengembang ya. Nah, di sini aku jelasin kembali, di suhu catok tersebut kita pakai suhu yang normal saja, nggak usah pakai yang terlalu panas atau yang bahkan yang di suhu yang paling terendah. Nah, di tahap ini sangat membantu banget buat kalian semua yang sering smoothingnya yang gagal ya. Nah, untuk cara perawatan rambutnya ini kita harus menggunakan kondisioner saat pencucian pertama setelah 3 hari tanpa menggunakan sampo ya. Nah, diingatkan kembali buat kalian semua, kita yang pertama itu yang jangan dulu memakai sampo, karena untuk memakai sampo tersebut dia hanya membuat rambut kita jadi kusut ya. Jika rambut yang kita gunakan atau yang kita catok tersebut rambutnya, aduh adik kenapa sih ganggu aja anak ini. Nah, biarin aja, skip. Nah, di tahap menggunakan kondisioner ini atau di pencucian pertama setelah 3 hari tanpa menggunakan sampo, dikarenakan karena menggunakan sampo ini bagi saya atau pengalaman saya di dunia smoothing ini hanya membuat yang pertamanya itu agak mengeras ya. Nah, di langkah awalnya kita harus menggunakan kondisioner saja. Nah, yang kedua kita pakai masker rambut setiap 1 minggu sekali agar rambut tetap sehat dan terjaga nutrisi dari rambut. Nah, di sini untuk menggunakan masker ini kita jangan terlalu sering menggunakan masker, karena bagi di dunia rambut untuk masker tersebut dikatakan memperbaiki rambut ya, tapi sekarang bagi saya untuk masker terlalu digunakan setiap hari akan membuat rambut kita terjadi lepek di bagian rambut yang kita smoothing ya. Dia akan terjadi kayak gimana ya, enggak lurus sih, lurus tapi agak lepek juga ya, jadi enggak enak dilihat atau dipandang oleh orangnya. Nah, yang ketiga kita pakai produk keratin jika ada ya. Jadi di sini kita menggunakan produk keratin ini, contohnya seperti masker keratin, sampo keratin, atau berbagai macam produk keratin ini. Nah, di produk keratin ini sangat membantu banget buat kalian untuk menutrisi rambut atau memperbaiki kembali pertumbuhan rambut yang setelah smoothing ya. Nah, di tahap tersebut kita ya Allah. Nah, di tahap ini untuk smoothing rambut perlu diperhatikan cara-cara atau tutorialnya dari awal. Nah, untuk cara-cara smoothingnya dengan baik silahkan klik di atas. Saya akan ada cara smoothing saya yang pernah saya lakukan di rambut yang keriting keribo. Nah, kenapa orang tersebut sering anti gagal di tahap smoothing ya? Karena dikarenakan ini pengolesan obat nggak merata, atau pengolesan atau pencatokan rambut yang tidak dengan suhu yang terlalu panas atau yang suhu yang terlalu dingin. Nah, di sini untuk tahap pengolesan obat ini ya, kita perlu sekali untuk yang pemula juga saya infokan kembali untuk mengecek rambut setiap 15 menit setelah pengolesan step 1, yakni dengan cara kita melihat kondisi rambut apakah sudah mengaret ya. Nah, di sini secara mengaret gini ini saya beritahukan kembali untuk cara pengaretan rambut tersebut. Di sini bukan berarti rambut yang kita tarik udah mengaret udah selesai ya, tapi kita tes kembali, tes simpul apakah udah nggak kembali lagi
atau masih kembali. Jika dia masih kembali berarti rambut yang kita catok masih didiamkan lagi selama 15 menit atau 10 menit kemudian. Jika rambut yang kita catok, yang kita berikan step 1, setelah dites simpulnya udah memang bagus atau udah nggak kembali lagi, di tahap pengaretannya udah nggak kembali lagi atau keriting atau masih keras, jika sudah, atau bahkan untuk pengaretan ini nggak terjadi patah ya di rambut yang kita tarik. Nah, langkah ini sangat membantu banget buat kalian semua. Nah, buat kalian semua yang sering anti gagal ini, diingatkan lagi buat para pemula ya, jangan kita anggap remeh di tahap smoothing yang pertama ya, karena di tahap smoothing yang pertama ini hal yang paling sangat penting untuk smoothing, karena dari hasil yang step satunya ini bisa mewakili dari keseluruhan smoothing. Jika kita asal-asalan menggunakan step 1 atau bahkan pencatokannya asal-asalan, maka hasilnya akan tidak bagus atau hasilnya akan kembali atau gagal ya. Nah, dari rangkaian tersebut, apakah Anda sudah paham atau belum? Jika belum paham, silakan tambahkan di kolom deskripsi ya, atau di kolom komentar. Jika ada kata-kata atau yang ingin Anda sampaikan buat saya akan komentari lagi di video selanjutnya ya guys.